Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah walau karihal kafirun. Allahumma fasalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi yub'asun. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sidang Jumat rahimakumullah. Manusia berbangsa, bersuku, dan berindividu pasti ingin meraih derajat tertinggi, derajat termulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh sahabatnya yang bernama Abu Hurairah, wafat 57 Hijriah. Su'ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ayyun nas akram. Rasul ditanya tentang manusia yang paling mulia itu siapa? Bangsa yang mana? Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, akramuhum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara mereka. Dan ini berdasar pula apa yang saya sampaikan dalam muqaddimah surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, kami menciptakan kalian, min dzakarin wa unsa, dari laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum, dan kami jadikan kalian, syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan berkapilah-kapilah, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah atqakum, yang paling takwa. Innallaha, sungguhnya Allah, alimun, maha mengetahui, khabirun, dan maha mengenal atau maha waspada. Sidang Jumat rahimakumullah, ayat ini diawali dengan ya ayuhan nas. Padahal ayat-ayat sebelumnya di surat Al-Hujurat itu ya ayyuhalladzina amanu. Baik ayat pertama, ayat kedua, kemudian ayat keempat itu ya ayyuhalladzina amanu. Tetapi justru panggilan di ayat 13 ini ya ayyuhan nas, wahai manusia. Perkataan penciptaan manusia diawali dengan seruan manusia, wahai manusia. Padahal ayat sebelumnya wahai orang mukmin. Ini memberikan gambaran bahwa dari unsur penciptaan manusia itu sama. Berbangsa, bersuku, berbahasa yang berbeda itu adalah selanjutnya karena pergaulan, karena pendidikan, atau karena pengalaman hidupnya. Sedangkan awal diciptakannya adalah sama, min dzakarin wa unsa.
dari dakar laki-laki wa unsa dan perempuan. Jadi walaupun ada juga yang memahami dakarin wa unsa di sini adalah Adam dan Hawa. Karena pada dasarnya seluruh manusia diciptakan dari Adam dan Hawa. Oleh karena itu Al-Quran dan hadis menyeru manusia suka dengan menggunakan ya Bani Adam, karena dari anak cucu Adam. Jadi kemudian dikembangkan selanjutnya ada yang mukmin, ada yang kafir. Itu terkait dengan pengaruh lingkungan dan akhlak sehari-hari. Oleh karena itu jangan dijadikan alasan turunan atau penciptaannya, karena aslinya sama. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia diseru untuk mengingat asal usul. Karena di situ ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Agar sadar bahwa dirinya itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala yang patut disyukuri. Kemudian dijadikannya menjadi berbangsa, bersuku dan berbeda bahasa agar satu sama lain lita'arofu, saling mengenal. Boleh bersaing, tetapi harus bersaing secara sehat. Maka satu sama lain harus saling mengenal. Mengenal apa? Mengenal segalanya, mengetahui segalanya, supaya saling hormat menghormati dan saling menyadari bahwa setiap suku, setiap bangsa, setiap individu itu mempunyai keunggulan masing-masing dan mempunyai kelemahan. Keunggulannya dibagi kepada yang punya kelemahan dan kelemahannya mendapat bantuan dari pihak yang memiliki keunggulan. Oleh karena itu lita'arofu. Yang ketiga, di kalangan manusia dengan berbeda suku, ras dan bangsa sering terjadi persaingan tidak sehat, sehingga sebagian yang lain memeras pihak yang lainnya. Ayat ini berseru bahwa perbedaan suku, bangsa dan bahasa serta ras merupakan fitrah manusia diciptakan. Oleh karena itu jika ingin bersaing hendaklah secara sehat. Karena kemuliaan manusia bukan dari suku, bukan ditentukan oleh ras, bukan oleh keturunan siapa, tapi oleh akhlak, oleh ketakwaan. Yang keempat, bisa saja manusia itu memandang kemuliaan sesamanya ditentukan oleh bangsa, ditentukan oleh darah biru, ditentukan oleh keturunan siapa, ras dan kabilah. Tapi menurut Allah bukan itu yang menjadikan manusia mulia, tapi akrakum. Itu adalah atqakum, yang paling takwa. Kelima, siapa bangsa mana yang paling baik, mana pula yang paling buruk, semua itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berhak mendapat pahala, siapa yang mendapat siksa, Allah tahu. Makanya dikunci ayat ini dengan menyebut nama asma Allah. Innallaha alimun khabir. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Yang tentu saja dengan apa yang saya takwil sebanyak 5 takwil dari surat Al-Hujurat ayat 13, ada beberapa tatbik di dalam kehidupan. Yang pertama, modal awal manusia itu adalah sama. Maka dalam pendidikan tidak dikenal membedakan bangsa, suku dan ras. Mereka semuanya bisa saja berbeda, utamanya itu pengaruh lingkungan, tetapi modal dasarnya sama, dari dakarin wa unsa. Kedua, di situ ditandaskan min dakarin wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Maka Al-Quran tidak menunjuk jenis kelamin lain, yang ada dakarin wa unsa, laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, perbedaan jenis kelamin harus disadari oleh manusia. Jika dilahirkan sebagai laki-laki, jadilah laki-laki yang murni, laki-laki yang beneran. Kalau dilahirkan secara jenis kelamin perempuan, jadilah perempuan
Jangan sampai laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Karena hanya ada dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Dan Ibnu Abbas yang wafat 68 Hijriah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihin minar rijal bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa bir rijal. Rasul mengutuk laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Maka orang yang menyerupai lawan jenis itu dikutuk oleh Rasul. Maka jadilah laki-laki yang beneran. Dan kalau kita punya anak dilahirkan laki-laki, didiklah secara laki-laki. Kalau ternyata dilahirkan perempuan, didiklah menjadi perempuan. Jangan sampai terjadi kekeliruan. Bahkan di dalam hadis riwayat Ahmad ditandaskan masih dari Ibnu Abbas, la'ana Rasulullah SAW al-mukhannisin minar rijal wal mutarajjilat minan nisa. Rasul SAW mengutuk orang yang laki-laki berpura-pura wanita, berpenampilan wanita, dan wanita yang berpura-pura jadi pria. Jadi kedua hadis tadi memberikan kecaman keras. Pertama, pria yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai pria. Kedua, kecaman keras terhadap orang yang berpura-pura lawan jenis. Oleh karena itu, dalam situasi apapun, kondisi apapun, harus tetap menjadi laki-laki kalau laki-laki, harus tetap menjadi wanita kalau dia wanita. Makanya saya pernah kritik terhadap panitia 17-an. Ada sepak bola pria menggunakan daster. Itu dilaknat oleh Rasul. Walaupun dalam peringatan 17-an. Dalam peringatan apapun, laki-laki harus berpakaian laki-laki, perempuan berpakaian perempuan. Bahkan perhiasan keindahannya pun oleh Rasul dibedakan antara pria dengan wanita. Tibur rijal ma doharo rihuhu wa khofiya launuhu wa tibun nisa ma doharo launuhu wa khofiya rihuhu. Kecantikan atau keindahan pria itu yang menonjol harumnya. Pria itu harus harum, tidak boleh bau badan. Harus baik itu ketiaknya, jenis apa, badan apapun harus harum, harus wangi. Ketika ke masjid, khudu zinatakum, harus wangi, tidak boleh bau badan. Kalau dia bau badan harus segera berobat. Karena pria laki-laki tidak boleh bau badan, justru pria itu harus wangi. Itu adalah penonjolannya. Dan di sini dikatakan watibun nisa, sedangkan wanita tetap sama wanita juga tidak boleh bau badan, tetapi ma'doharo launuhu wa khofiya rihuhu. Harumnya tidak boleh semerbak perempuan itu. Tidak boleh memikat, tetapi tetap tidak boleh bau badan. Karena apa? Karena perhiasan keindahan wanita adalah ma'doharo launuhu, yang menonjol warnanya. Jadi jangan dilarang oleh bapak-bapak istri yang menonjolkan pakaiannya berwarna-warni, karena perempuan seperti itu. Jadi wajahnya saja membutuhkan 4 lapis untuk berbedak, mulai dasar, foundation, bedak biasa, blush on, itu 4 dasar wanita. Bedaknya saja, belum bibirnya, belum pakaiannya. Karena penonjolan perhiasan perempuan itu tabiat dari Rasulullah SAW. Tetapi laki-laki harumnya jangan begitu warna-warni. Makanya perhiasan emas dan sutra dilarang bagi pria, hanya dibolehkan bagi wanita. Kemudian yang ketiga, manusia yang paling mulia ditandaskan dalam ayat ini adalah yang paling takwa. Ini memberikan dorongan agar setiap mukmin meraih kemuliaan sepanjang masa. Jika di dunia kemuliaan tidak dianggap oleh manusia lain, maka harus dirinya
berusaha menjadi manusia yang paling mulia di akhirat kelak, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghafarallahu li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Kemudian sidang Jumat rahimakumullah, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang penciptaan manusia dari dzakar dan unsa, kemudian menjadi syu'ub dan qabail, dia tegaskan li ta'arafu. Semuanya itu li ta'arafu, untuk ta'aruf, untuk saling mengenal. Ta'aruf atau saling mengenal merupakan salah satu fungsi manusia bersuku, berbangsa dan berkabilah. Ini memberikan bimbingan agar manusia itu berusaha satu sama lain, saling mengenal, saling tahu. Utamanya dalam memberikan berbagai kemampuan satu sama lain. Perlu disadari bahwa manusia itu di samping memiliki kelemahan, juga memiliki keunggulan. Dengan saling mengetahui itu, maka saling membantu, maka saling memberi. Itu adalah poin yang keempat. Poin yang kelima, perkembangan teknologi canggih itu bisa digunakan untuk berkomunikasi antara bangsa dan negara. Ayat ini memberikan informasi dalam mendakwahkan Islam itu secara mudah. Maka dalam dakwah itu harus mengenal situasi dan kondisi, harus mengenal metode, harus mengenal materi apa yang disampaikan. Maka gunakan media informasi itu li ta'aruf. Kemudian ta'aruf juga saling mengenal tentang pemahaman syariah. Jadi di dalam memahami syariah, umpamanya ayat waris, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'din lirrijali nasibu mimmaktasabu walin nisa'i nasibu mimmaktasabna was'alullah min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. An-Nisa ayat 32 bisa dipahami berbeda karena berbeda suku, karena berbeda bangsa. Di Saudi Arabia tidak ada wanita yang bekerja. Semua yang bekerja itu laki-laki, maka wanita ditanggung oleh kaum pria. Sementara di Indonesia banyak wanita, bahkan sekarang mayoritas wanita yang bekerja. Mulai dari pekerjaan pria sampai pekerjaan wanita itu sendiri. Tentu saja ini berdampak kepada kekayaan yang dimiliki di dalam rumah tangga. Sedangkan aturan di Indonesia, segala harta yang didapat setelah menikah menjadi milik berdua suami istri. Kalau milik berdua, berapa persen masing-masing tidak ditentukan. Dan oleh ayat juga tidak ditentukan. Laki-laki berapa persen, perempuan berapa persen. Dan masing-masing suku pun punya falsafah. Orang Sunda berfalsafah, lelaki satanggungan, awewe saaisan. Orang Jawa berfalsafah gono gini, orang Padang beda lagi. Karena harta itu ada yang tidak dijadikan warisan, melainkan melalui jalur kaum wanita. Tentu saja itu akan berpengaruh kepada pemahaman ayat. Dan semuanya itu harus saling mengenal supaya tepat. Lirrijali nasibu mimmaktasabu walin nisa'i nasibu mimmaktasabna. Kemudian yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala menegaskan maha mengenal lagi maha mengetahui. Maka kita sadar semuanya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk manusia yang paling mulia, manusia yang paling takwa, baik di dunia kini maupun manfaatnya di akhirat.
Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Aqimissalah.